Nah, ini ini untuk yang kelarutan timbal iodida dalam air pada 25 derajat Celcius. Bila diberikan, ya. Nah, kalau ini kebalikannya nih. Kalau contoh soal yang sebelumnya itu kan kalian disuruh mencari KSP. Ya, KSP-nya belum diketahui, ya. KSP-nya belum diketahui, betul ya, KSP-nya belum diketahui. Nah, kalau yang ini KSP-nya sudah diketahui. Ya, kalian disuruh mencari si kelarutannya, ya hitung kelarutan dari timbal iodidanya. Nah, di sini timbal iodida, ya timbal iodida itu kan PbI2. Ya, PbI2 dia zat padat, ketika dia larutkan di dalam pelarutnya, maka dia akan mengalami ionisasi atau akan terurai menjadi ion-ion penyusunnya, yaitu Pb2+ ditambah dengan 2I-. Ya, kemudian ini kita samakan koefisiennya, PB-nya di sini 1, di sini 1 udah sama. Kemudian I2, I-nya di sebelah kiri 2, di sebelah kanan ini awalnya 1. Ya, kemudian biar sama ini kita tambahkan 2. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah persamaan reaksi ketika keadaannya sudah setimbang, ya. Kemudian KSP-nya sudah diketahui nih 7,1 kali 10 min 9. Nah, sekarang untuk penyelesaiannya, tetapan hasil kali kelarutan menunjukkan bahwa 1 mol Pb2+ dan 2 mol I-. Ini dari mana? Dari sini. Ya, dari persamaan reaksi yang sudah terbentuk di sini. Ya, jadi kan PbI2 itu tetapan hasil kelarutannya itu terdiri dari 1 mol Pb2+ dan 2 mol I-. Ya, yang ada di dalam larutan setiap mol PbI2. Kenapa setiap mol? Karena di sini memang ada 1 mol, ya, yang terlarut. Ya, misalkan X sebagai jumlah mol PbI2 yang terlarut per liter per liter larutan jenuh, maka dalam larutan, jadi ini disimbolkan ya, misalnya si X-nya ini adalah untuk jumlah mol PbI2-nya. Kalau si PbI2 itu dia disimbolkan dengan X ya. Si PbI2 ini kan tadi 1 mol ya. 1 mol itu kan X. Nah, sekarang kita lihat Pb2+, ini kan dia 1 mol juga. Berarti kan sama dengan si PbI2, maka dia sama dengan X juga. Sedangkan I-min, dia kan di sini 2 mol nih. Ya, berarti dia jadinya 2X. Ya, karena kalau si 1 mol itu X, kalau dia 2 mol maka jadinya 2X. Ya. Kemudian konsentrasi ini juga harus memenuhi KSP. Nah, KSP-nya yaitu konsentrasi dari Pb2+ dikali dengan konsentrasi dari I-min, kemudian dipangkatkan dengan angka 2 karena koefisiennya 2, ya. Kemudian karena tadi di sini sudah dimisalkan ya kalau 1 mol itu sama dengan X, kemudian kita masukkan di sini Pb2+ itu kan tadi X ya, berarti konsentrasi X, kemudian I-nya ini jadi 2X kuadrat sama dengan KSP-nya tadi sudah diketahui 7,1 kali 10 min 9 ya sama dengan 7 min 1 kali 10 min 9. Kemudian ini tinggal kita kalikan X dikali dengan 2X kuadrat, hasilnya adalah 4X pangkat 3 ya sama dengan 7,1 kali 10 min 9. Kemudian 4-nya ini kita pindah ruas ya. Jadi X pangkat 3 atau X kubik sama dengan 7,1 kali 10 min 9 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 1,8 kali 10 min 9. Ya, kemudian X-nya sama dengan akar pangkat 3, 1,8 kali 10 min 9. Sehingga hasilnya adalah 1,2 dikali 10 min 3. Nah, ini adalah besarnya kelarutan yang dimiliki oleh PbI2. Ya, di mana X ini kan tadi dia disimbolkan sebagai suatu kelarutan dari PbI2-nya. Ya, jadi X sama dengan kelarutan atau sama dengan 1,2 kali 10 min 3 M PbI2. Seperti itu. Ya. Tinggal intinya sih sama aja, hampir mirip.
Ya kalau ini kan dia sudah dalam, apa namanya, KSP-nya sudah diketahui, kemudian molnya itu dari perbandingan mol yang terjadi di dalam, persamaan reaksinya, sama kan seperti yang ini juga sama. Ya, ini kan perbandingan mol juga, ya satu per satu, karena perbandingan mol dari, persamaan reaksinya. Ini pun sama, ya, dia pakai perbandingan mol, seperti itu. Oke, kemudian, nah, jika kelarutan garam perak sulfat dalam air murni adalah 1,5 dikali 10 min 5, tentukan hasil kali kelarutan garam tersebut. Nah, ini berarti sama seperti contoh yang pertama tadi. Ya, betul ya. Yang dicari adalah si KSP-nya. Tapi di sini sudah diketahui nilai kelarutannya, kelarutan dari si perak sulfat. Ya. Nah, berarti di sini kita buat persamaan reaksinya. Perak sulfat itu kan Ag2SO4. Ya, AgSO4, Ag2SO4 dia akan mengalami ionisasi ya menjadi 2Ag+ ditambah dengan SO4 2-. Nah, sekarang eh apa namanya, nah kita lihat perbandingan molnya, si Ag ini kan 2, kemudian SO4 ini dia 1. Kalau 1 molnya itu kelarutannya dia 1,5 dikali 10 min 5, ya berarti untuk Ag dia kan molnya ini 2 ya, berarti 2 kalinya dari kelarutan yang kenapa? Karena dia 2 mol. Kalau 1 molnya itu 1,5, kalau 2 molnya ya berarti tinggal dikalikan gitu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus KSP-nya. Ya, konsentrasi Ag plus dipangkatkan dengan koefisiennya 2 dikali dengan konsentrasi SO4 2-. Ya, Ag plus tadi kelarutannya itu ya ini kan konsentrasi ya. Konsentrasinya itu 3 kali 10 min 5 pangkat 2 dikali dengan 1,5 kali 10 min 5. Jadi KSP dari Ag2SO4 adalah 1,35 kali 10 min 14. Seperti itu. Ya, jadi memang berlaku perbandingan mol ya. Karena kembali lagi untuk KSP di sini hubungan antara kelarutan dengan KSP itu menggunakan satuan mol. Mol atau molaritas seperti itu. Nah, sekarang pengaruh ion senama atau sejenis. Ya, di sini pengaruh ion senama terhadap kelarutan adalah memperkecil kelarutan. Nah, jadi kalau kalian mau melarutkan suatu zat terlarut, kalian juga harus memperhatikan tadi kan yang faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan salah satunya adalah jenis pelarut. Ya, kalian harus lihat zat yang akan dilarutkan itu sifatnya dia apa? Apakah polar atau non polar? Ya, kalau dia polar maka pilihlah pelarut yang polar juga. Ya, kemudian faktor yang kedua adalah suhu. Nah, ternyata ada hal lain yang harus kalian perhatikan, yaitu pengaruh ion senama atau sejenis. Artinya di sini kalau misalnya zat pelarutnya itu adalah CaSO4 gitu ya. Kemudian kalian menggunakan pelarutnya adalah asam sulfat. Nah, antara CaSO4 dengan si asam sulfat di sini ada ion senama atau sejenis, yaitu ada sama-sama si SO4-nya. Kalau ada ion sejenis atau senama tersebut, ternyata itu akan mempengaruhi kelarutan dari si zat terlarutnya. Ya, kelarutannya itu akan semakin kecil, ya bukan semakin baik, ya. Nah, di sini pengaruh ion senama terhadap kelarutan adalah memperkecil kelarutan. Contohnya pada CaSO4 ini kan zat terlarutnya nih ketika dia akan dilarutkan gitu ya, dia akan terionisasi menjadi Ca2+ dan plus SO4 2-. Apabila kita tambahkan larutan asam sulfat, jadi si CaSO4 ini akan dilarutkan di dalam asam sulfat. Ya, maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan berdasarkan asas Le Chatelier, di mana H2SO4 ini kan dia akan terurai nih menjadi H+ dan SO4 2-. CaSO4 juga tadi kan akan terionisasi menjadi Ca2+ dan SO4 2-. Nah, ini dia sama-sama ada ion sejenisnya, yaitu ada SO4 2-nya.
Nah, maka kelarutan dari CaSO4-nya itu akan berkurang. Ya, di antara kedua larutan tersebut terdapat ion senama atau sejenis, yaitu SO4. Ya, kenapa dia akan semakin berkurang? Berarti kan konsentrasi dari zat gitu ya atau ion tersebut dia semakin banyak. Ya, ini udah ada SO4 nih. Terus ternyata pelarutnya ada SO4 juga. Bukannya dia melarutkan, justru akan semakin menumpuk atau bisa jadi terjadi pengendapan. Ya, makanya kelarutannya itu akan semakin berkurang atau akan semakin kecil. Ya, jadi selain jenis pelarut, suhu, kalian juga harus memperhatikan pelarutnya itu ada ion sejenisnya atau tidak. Kalau ada ion sejenisnya, maka siap-siap saja kelarutannya itu malah akan semakin kecil atau semakin menurun. Ya. Kemudian hubungan antara kelarutan dengan hasil kelarutan dapat menjelaskan kenyataan bahwa kelarutan akan semakin berkurang jika ditambahkan suatu bahan atau reagen yang mengandung ion sejenis atau senama. Ion sejenis atau senama tidak mempengaruhi harga tepatan kesetimbangan hasil kali kelarutan selama suhu tidak berubah. Nah, ini menjadi catatan juga ya. Ya adanya ion sejenis atau senama itu dia mempengaruhi kelarutan, bukan hasil kali kelarutan. Ya, berbeda ya, kelarutan dengan hasil kelarutan atau KSP itu sesuatu yang berbeda. Ya, jadi penambahan adanya ion senama atau sejenis ini akan mempengaruhi kelarutannya saja. Ya, kalau nilai KSP-nya itu tidak, tetapi selama suhunya itu tidak dirubah. Kalau suhunya dirubah, maka bisa juga itu akan mempengaruhi nilai dari KSP-nya. Ya, jadi selama suhunya masih tetap, dilakukan pada suhu tetap, tekanan tetap, maka KSP-nya pun tidak akan berubah. Tapi kalau suhunya sudah dirubah, maka bisa jadi selain kelarutannya itu akan terpengaruhi, ya nilai KSP-nya pun akan ikut berpengaruh. Seperti itu. Oke, kemudian pengaruh pH terhadap kelarutan. Nah, selain tadi ya ada pengaruh ion sejenis atau senama, ternyata pH pun ini dapat mempengaruhi suatu kelarutan. pH dan kelarutan basa. Jadi sesuai dengan efek ion senama atau sejenis, suatu basa akan lebih sukar larut dalam larutan yang bersifat basa daripada dalam larutan netral. Jadi di sini prinsipnya sih hampir sama dengan tipe pelarut ya. Tipe pelarut itu berarti kalau senyawanya polar, maka kita harus memilih pelarut yang polar juga. Begitupun untuk yang pengaruh pH terhadap kelarutan ini. Ya, jadi kalau misalnya basanya, suatu basa akan lebih sukar larut dalam larutan yang sifatnya basa. Jadi kalau zat atau senyawanya ini, zat pelarutnya ini dia sifatnya basa, ya maka untuk pemilihan si pelarutnya ini dia jangan memilih yang basa gitu. Berarti ini bertolak belakang dengan tipe pelarut ya? Bertolak belakang nggak? Bertolak belakang nggak? Kalau yang tipe pelarut itu kan kalau zatnya polar, maka pelarutnya polar. Kalau non polar, pelarutnya non polar. Nah, tapi kalau untuk yang pH ini justru gimana? Kalau zatnya ini basa nih, kalau dilarutkan dalam pelarut yang sifatnya basa, maka itu akan bagaimana? Justru malah akan sukar larut. Artinya kelarutannya itu akan semakin menurun. Ya, berarti ini prinsipnya dia sama dengan pengaruh ion senama atau sejenis gitu ya. Jadi kalau dia sifatnya basa si zatnya, maka pelarutnya jangan pakai yang basa lagi ya karena akan menurunkan kelarutan dari zat tersebut. Seperti itu. Ya, kalau dibandingkan dengan tipe pelarut, ini dia berbanding terbalik. Kalau tipe pelarut itu kan zatnya polar, larutnya non polar gitu ya. Tapi kalau ini dia terbalik. Justru harus kebalikannya. Tidak boleh yang sifatnya sama dengan sifat dari si zat terlarutnya. Seperti itu. Oke, nah di sini ada contoh ya untuk yang pengaruh pH terhadap kelarutan.
Ya, jadi diketahui tetapan hasil kali kelarutan dari si MgOH 2 kali ini, KSP-nya itu dia 2 kali 10 min 12. Ya, kalian disuruh mencari tentukan kelarutannya. Ya, kelarutan dari si MgOH 2 kali ya dalam. Nah, ini dilakukan percobaan yang berbeda. Yang pertama di dalam Aquades. Kemudian yang kedua di dalam larutan dengan pH 12. Artinya apa? Kalau pH 12 itu asam atau basa? pH-nya 12 berarti larutannya apa? Basa. Apa? Apa Zahira? Basa. Basa ya. Nah, MgOH ini kan basa juga nih. Ya, MgOH dia kan sifatnya basa nih. Nah, sekarang kita harus buktikan nih teorinya tadi kan kalau zatnya itu basa, maka sebaiknya jangan dilarutkan dalam larutan yang sifatnya basa karena dia akan menurunkan kelarutan dari zat tersebut. Nah, nanti dari sini kalian bisa lihat ya kalau si MgOH ini dia dilarutkan dalam Aquades, nilai kelarutannya berapa? Kalau dalam larutan dengan pH 12 dia kelarutannya berapa? Apakah si Aquades ini lebih besar kelarutannya atau lebih kecil dibandingkan dengan larutan dengan pH 12? Seperti itu. Ini akan menjawab teori dari yang sebelumnya. Seperti itu. Ya, sekarang untuk yang dalam air murni dulu nih, dalam Aquades ya. Tadi kan MgOH ya atau zat pelarutnya itu kan si magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida di sini berarti kalau kita buat ininya ya apa namanya persamaan reaksinya. Nah, ini akan menjadi Mg2 plus 2 OH- ya. Nah, 2 OH-. Ya, kemudian nanti KSP-nya itu kan berarti sama dengan Mg-nya konsentrasi Mg2 plus ditambah dengan konsentrasi OH- ya. Karena dia ada koefisiennya maka kita tulis di sini 2. Gitu kan? Nah, KSP-nya tadi kan sudah diketahui ya. KSP dari MgOH itu kan 2 kali 10 min 12 nih. 2 kali 10 min 12. Nah, sekarang disuruh mencari kelarutan dari MgOH-nya tadi. Ya, jadi ini seperti ini penyelesaiannya. Ya, jadi konsentrasi Mg2 plus dikali dengan konsentrasi OH- pangkat 2 sama dengan KSP MgOH 2 kali. Ini sama aja, cuma kalau saya ini di sebelah sini ya, sebelah kiri si MgOH-nya, kalau dia ada di sebelah kanan. Nah, misalkan kelarutan dari MgOH itu disimbolkan dengan S, ya ini sama seperti contoh yang di slide sebelumnya. Ya, jadi kalau kalau MgOH itu kelarutannya dia disimbolkan dengan S, ya. S ini kan berarti dia 1 mol ya. Nah, MgOH 2 kali ini S, kemudian si Mg-nya ini karena dia sama-sama 1 mol, ini kan 1 mol juga, maka dia S juga si Mg2 plusnya. Kemudian kalau OH-nya di sini kan dia koefisiennya 2 ya, artinya dia 2 mol, maka di sini menjadi 2S. Ya, nanti tinggal kita masukkan aja konsentrasi Mg2 plus itu berarti kan S dikali dengan OH- itu kan 2S pangkat 2 sama dengan KSP-nya itu 2 kali 10 min 12, kemudian S dikali 2S kuadrat jadi 4S pangkat 3, sama dengan 2 kali 10 min 12, kemudian S sama dengan 7,94 kali 10 min 5. Ini sama seperti yang tadi ya, ini kan 4S pangkat 3 sama dengan 2 kali 10 min 12. Kemudian nanti berarti ada akar pangkat 3 ya. Nah, hasilnya ini nanti di akar pangkat 3 kan. Seperti itu. Ya. Ya kalian matematikanya lebih inilah ya.
Jadi hasil kelarutan dari NGOH di dalam air itu 7,94 kali 10 min 5. Ya, ini dalam air segini. Harusnya kalau di dalam yang larutan basah, dia nilainya berapa? Harus semakin tinggi atau semakin kecil? Semakin kecil. Semakin kecil, ya karena dia sama-sama sifatnya basah. Ya, berarti harusnya dia lebih kecil dari ini hasilnya, atau lebih besar? Lebih Kan kecil. kalau dalam lebih kecil ya. Kalau dalam air dia 7,94 nih. Ya, berarti untuk yang di dalam basah harusnya sih dia lebih kecil dari ini, ya. Entah itu di pangkatnya ya atau dari yang pasti sih ya dari pangkatnya ya. Itu kan yang akan menentukan nanti. Nah, ini yang dalam larutan basah. Ya, larutan basahnya itu tadi pH-nya 12. Ya, karena dia basah berarti kan berbicaranya adalah derajat keasamannya itu pakai pOH ya, atau derajat kebasahan. Kan kalau larutannya asam berarti pH. Kalau basah kan pOH. Ya, pOH sama dengan pKw min pH. Ya, pKw itu kan berarti ini sudah ketetapan ya, apa namanya, derajat kesetimbangan air ya. Atau kondisi netral itu kan bukan netral, apa PKW ya ini ya air ya. Kalian lihat di kesetimbangan asam basa, ya itu ada. Nah, 14 dikurang dengan 12, ya 12 itu kan dari pH-nya nih di sini, ya ini hasilnya adalah 2. Kemudian, nah konsentrasi dari OH minnya ini berarti dia 1 kali 10 min 2. Ya, kemudian NGOH ini dia larut hingga terjadi larutan jenuh. Misalkan kelarutan dari NGOH 2 kali ini adalah X mol, ya maka kita diibaratkan lagi sama seperti contoh yang sebelumnya. Kalau NGOH ini kan tadi dia 1 mol. Ya, kalau 1 mol itu dia disimbolkan dengan X, ya. Kemudian Mg2+ juga dia kan 1 mol nih, jadi sama X juga. Nah, si OH-nya ini kan dia 2X ya, karena koefisiennya dia 2. Nah, kemudian konsentrasi ion OH- dalam larutan, itu tadi sudah dapat nih 1,10-2 mol per liter, ya, ditambah 2X. Tambah 2X ini dari mana? Ya, tadi dari sini ya. Karena dia koefisiennya 2, jadinya 2X. Substitusi data ini ke dalam persamaan tetapan kesetimbangan menghasilkan persamaan berikut ya. Jadi kita masukkan Mg2+ itu tadi adalah X, kemudian OH-nya ini adalah 2X ya. KST-nya 2 kali 10 min 12. Kemudian ini X, kemudian tadi si OH itu tadi sudah dapat nih konsentrasinya 1 kali 10 min 2 ya, dikali dengan 2X. Sama dengan hasilnya ini belum hasilnya nih. Ini masih baru tahap di sini. Nah, ini kalian lanjutkan. Ya, hasilnya dia berapa? Ini kan berarti penyelesaiannya itu kalian harus mengerjakan dulu bagian sebelah kiri ya. Bagian sebelah kirinya sudah selesai, substitusi tadi ya, baru nanti kalian dapat X-nya. Sama seperti yang ini deh pokoknya. Atau contoh yang bukan ya. Nah, yang ini nih. Ini kan 4X pangkat 3 ya. Kemudian 4-nya ini pindah ruas jadi tinggal X pangkat 3. Terus untuk mendapat X-nya berarti ini kan diakarkan pangkat 3 gitu ya. Kemudian dapat DX-nya. Untuk yang ini pun sama. Ya, nanti silakan kalian cari hasil di dalam larutan yang sifatnya basah dia berapa. Ya, kemudian nanti kalian bisa lihat, kalian bisa simpulkan benar nggak sih kalau di dalam larutan yang sifatnya dia sama, maka kelarutannya itu dia akan semakin berkurang. Artinya semakin berkurang di sini, zatnya itu semakin sukar larut gitu ya di dalam pelarutnya. Ya, nanti silakan kalian cari. Ya. Kemudian
Nah, kemudian pH dan kelarutan garam. Kalsium karbonat sukar larut dalam air, tetapi larut dalam larutan HCl. Contohnya CaCO3, dia akan mengalami ionisasi menjadi Ca2+ ditambah dengan CO3 2-. Dalam larutan asam, ion CO3 akan diikat oleh ion H+ membentuk HCO3 atau H2CO3 yang menyebabkan CaCO3 melarut. Berarti artinya gimana nih? Kelarutan pH dan kelarutan garam ini harus bagaimana? Kan tadi kalau dia dalam basa, ya zatnya basa, kemudian pelarutnya basa, maka kelarutannya akan semakin berkurang. Ya, kalau pH dan kelarutan garam gimana? Jika suatu zat ya dia dengan pelarutnya membentuk suatu garam, ya maka kelarutannya itu akan semakin baik gitu. Jadi di sini tidak melihat apakah pelarutnya itu asam ataupun basa, tapi dilihatnya adalah hasil akhirnya. Ya, misalnya kayak CaCO3 gitu ya. CaCO3 ini ketika dia dilarutkan di dalam HCl, maka kan dia akan terbentuk garam tuh, garam HCO3 ya. Nah, maka kelarutannya itu dia akan semakin baik atau semakin tinggi. Seperti itu. Jadi yang dilihat itu apakah ketika dia dilarutkan di dalam pelarutnya terbentuk garam atau tidak. Kalau dia terbentuk garam, pasti dia akan lebih mudah larut atau kelarutannya akan semakin baik. Ya, ini juga bisa kalian lihat di contoh-contoh ini ya, apa namanya sediaan-sediaan obat. Ya, sediaan-sediaan obat itu kan kalau misalnya nih kalian bandingkan antara prokain dengan prokain HCl. Nah, itu kan dia membentuk suatu garam tuh kalau yang prokain HCl. Nah, itu kelarutannya lebih baik dibandingkan dengan yang prokain aja. Seperti itu. Ya, jadi yang dilihat adalah ada atau tidaknya garam yang terbentuk ya di antara zat pelarut dengan si pelarutnya. Kemudian reaksi pengendapan. Ya, suatu ion dapat dikeluarkan dari larutannya melalui reaksi pengendapan. Contohnya ada Cl- ditambah Ag+, ini menjadi AgCl. Pada penambahan larutan Ag+ ke dalam larutan Cl-, ini dapat terjadi 3 hal sebagai berikut. Jadi di dalam reaksi pengendapan ini hampir sama dengan yang pH dan larutan garam tadi. Ya, jadi ketika si zat terlarut ini kemudian ditambahkan pelarut, dia membentuk garam, ya maka dia kelarutannya akan semakin baik. Tapi kalau yang ini ketika dia membentuk suatu endapan, ya misalnya zat pelarut nih ditambahkan dengan si pelarutnya, kemudian terbentuk endapan, maka di sini akan terjadi 3 hal. Ya, yang pertama, kalau si zatnya tersebut ya atau konsentrasi dari Ag+ dan konsentrasi dari Cl-nya ini lebih kecil ya dari nilai Ksp-nya, maka disebut dengan larutan belum jenuh. Ya, kemudian kalau si zatnya tersebut nilainya sama dengan nilai Ksp-nya, maka larutannya itu larutan tepat jenuh. Kemudian kalau zatnya lebih besar dari Ksp-nya, maka di sini terjadi pengendapan. Berarti nanti kita bisa lihat nih nilai Ksp-nya itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Kalau nilai Ksp-nya lebih besar, ya berarti yang terjadi itu ketika si zat ditambahkan dengan si pelarutnya, maka akan terjadi endapan. Kalau artinya endapan, dia gimana tuh? Terlarut atau enggak sih? Tidak larut. Enggak. Tidak, ya. Berarti itu sudah lewat jenuh ya. Sudah lewat jenuh. Mungkin di awal itu dia terlarut, tapi karena lebih besar nih nilai dari hasil kali kelarutannya, maka timbullah suatu endapan. Ya biasanya kalau pengendapan itu sudah melewati titik kejenuhan. Nah, ini juga sama sih
hasil kali kelarutan seperti dirumuskan dalam rumus tetapan kesetimbangan ya atau KISE. Ya, jika KISE-nya itu atau tetapan atau kesetimbangannya itu lebih kecil dari KST, berarti larutannya belum jenuh. Kalau sama dengan berarti tepat jenuh. Kalau lebih besar artinya dia terjadi pengendapan. Seperti itu. Oke, ini materinya sudah selesai. Kita tunggu, masih ada 20 menit lagi ya. Mudah-mudahan cukup untuk sisa waktunya untuk presentasi. Kemudian untuk kisi-kisi seperti UTS kemarin, nanti kalian ada latihan soal. Ya, silakan nanti kalian belajar dari sana. Ya, sama seperti UTS kemarin kan UTS itu latihan soalnya ada berapa? 60 ya, apa 40? 60 kalau nggak salah ya. 40. Berapa? Berapa Mbak Flor? 40. 60 ya? 40. Emang 40? Iya, Bu. Seingat saya sih 40. Itu soal yang keluar, latihan soalnya. Emang 40 juga ya? 40 lebih sih, Bu. Lebih. Kalau nggak salah sih 43 40 lebih ya. Ya, seperti itu. Nanti silakan kalian belajar dari latihan-latihan soal itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke presentasi? Ya udah, presentasi dulu deh ya. Nanti kalau ada yang mau nanya, takutnya nggak keburu nanti waktunya. Silakan yang presentasi siapa? Hadir semua nggak, Mbak Sarah? Bentar. Sebentar. Kurang satu. Izin share screen ya, Bu. Iya, silakan. Yang nggak hadir siapa? Harusnya kan 23 ya, Bu. Nah, masalahnya Nggak tahu ya. Ya udah nanti dipanggil aja deh. maaf ya, Bu. Soalnya kan Iya, ada, nggak takutnya apa-apa. ada yang pindah ke malam, Bu. Iya, betul. Silakan Mbak, mulai aja Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, walhamdulillah. Kami dari kelompok hasil kali pelarutan yang beranggotakan saya sendiri, Abdul Hafiz, Anita Hayatun Nufus, Farizan Andriawan Zainal, Tri Amel Putri akan menjelaskan kembali mengenai hasil pelarutan. Aku minta sampel dulu deh, Kayu. Minta tolong nitip tanda tangannya. Makasih, Kayu. Ganti slide, Kak. Oh, belum kelihatan ya? Belum. Wait. Bentar.
kelihatan belum? Belum, Kak. Belum kelihatan. Udah ini? Udah? Sudah, Mbak. Oke, masuk ke pembahasan kelarutan yang akan dibahas oleh Kak Anita. Terima kasih, Hafiz. Oke, kelarutan. Kelarutan atau solubility suatu zat menyatakan jumlah maksimum atau mol suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut suatu pelarut. Umumnya kelarutan dinyatakan dalam mol per liter atau M, akan tetapi kelarutan dapat pula dinyatakan dalam gram per liter atau miligram per liter. Contoh, kelarutan AgCl dalam air adalah 1,3 kali 10 pangkat min 2 M. Kelarutan AgCl dalam larutan NaCl 0,1 M adalah 1,7 kali 10 min pangkat min 10 M. Kelarutan CaOH2 sama dengan 20 mg per 100 ml, maka dalam 100 ml larutan maksimal terdapat 20 mg CaOH2. Selanjutnya, Yusri. Oke. Udah kelihatan belum? Oke, udah kelihatan. Kondisi sebuah larutan berdasarkan kelarutannya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, kondisi tidak jenuh. Kondisi larutan ini terjadi saat konsentrasi sebuah larutan belum melewati nilai kelarutannya sehingga masih memiliki peluang untuk dapat melarutkan lebih banyak senyawa pelarut. Yang kedua, ada kondisi tepat jenuh. Dalam kondisi ini, konsentrasi yang memiliki oleh suatu senyawa sama dengan nilai kelarutannya sehingga zat akan mengendap. Yang ketiga, kondisi lewat jenuh. Saat konsentrasi larutan melewati nilai kelarutannya sehingga akan diamati terbentuknya senyawa yang mengendap. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama ada suhu. Pengaruh suhu terhadap larutan hanya berpengaruh secara signifikan apabila fase reaktan memiliki fase padat atau gas. Untuk fase padat, semakin tinggi suhu, semakin tinggi kelarutan padatan tersebut dalam suatu pelarut. Dengan naiknya suhu kelarutan, maka jarak antar molekul zat padat menjadi renggang. Hal ini menyebabkan ikatan antar zat padat mudah terlepas oleh gaya tarik molekul-molekul air, sehingga zat tersebut mudah larut. Yang kedua ada jenis pelarut. Suatu senyawa akan larut apabila memiliki tingkat kepolaran yang sama dengan pelarutnya. Semakin serupa tingkat kepolaran antara zat terlarut dan pelarut, semakin tinggi pula kelarutan zat terlarut di dalam pelarut. Dilanjut, Kak. Boleh minta tolong slide selanjutnya? Oke, yang ketiga ada pH, yaitu kelarutan dari garam-garam yang berasal dari asam lemah bergantung pada larutannya. Contoh, asam oksalat saat dilarutkan ke dalam air akan melepaskan ion H+ dan ion C2O2 4-. Ion H+ dari air akan bergabung dengan ion oksalat C2O2 4-, membentuk asam oksalat kembali, yaitu H2C2O4, sehingga menambahkan kelarutan garamnya. Yang keempat, adanya ion senama atau ion sejenis. Elektrolit yang terdiri atas ion logam yang sama seperti AgCl, AgNO3, Ag2CrO4,
AgBr, dan Ag3PO4 dikatakan mempunyai ion senama, yaitu ion perak atau Ag+. Demikian juga dengan AgCl, NaCl, CaCl2, dan AlCl3. Juga dinyatakan memiliki ion senama, yaitu ion klorida atau Cl-. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farizan. Terima kasih. Kemudian kita akan bahas tentang hasil kali kelarutan. Nah, hasil kelarutan sendiri itu merupakan tetapan kesetimbangan untuk kelarutan jenuh, yang dimana bisa didapatkan dari hasil kali konsentrasi maksimum ion-ion yang atau dengan satuan molar dalam larutan jenuhnya, dengan masing-masing konsentrasi berpangkatkan bilangan koefisiennya. Jadi seperti ini. Kita ambil contoh di AGI. Kita ambil contoh di AGI. Jika AGI dilarutkan dalam air, maka akan terionisasi membentuk ion Ag+, dan ion I-. Apabila AgI ini dilarutkan sampai konsentrasinya maksimum atau membentuk larutan jenuh, maka akan terjadi reaksi kesetimbangan seperti ini. Nah, di mana laju pembentukan ion Ag+ dan ion I- sama dengan laju pembentukan AgI-nya. Bisa dilanjut. Nah, sebelumnya yang namanya reaksi ketimbangan itu pasti ada KSP, ya kan? Si KSP ini dia mempunyai rumus, yaitu AX/BX dilarutkan menjadi X AY+ plus YBX. Besarnya harga KSP untuk senyawa yang sukar larut dapat digunakan untuk menentukan jumlah senyawa yang larut atau kelarutan. Sebaliknya, konsentrasi ion-ion yang ada dalam kesetimbangan larutan jenuh atau larutan dapat digunakan untuk menentukan KSP senyawa tersebut. Nah, ini hubungannya. Bisa dilanjut. Kita bisa ambil contoh terdapat larutan AgCl. Tentukan hubungan antara kelarutan dan tetapan hasil kelarutannya. Nah, kita tulis dulu reaksinya. Seperti ini kan. Nah, kemudian diperoleh AgCl mempunyai satu, kan AgCl ini kan mempunyai satu koefisien kan, jadi tulisnya S. Nah, Ag+ ini juga mempunyai satu koefisien, ditulisnya S. Nah, Cl juga ditulisnya S. Maka demikian dapat diperoleh KSP AgCl sama dengan AgCl+ dikali pangkat koefisien, yaitu 1, kemudian Cl- dikali pangkat, yaitu pangkat 1. Nah, KSP dari AgCl itu yaitu S dikali S sama dengan S kuadrat. Nah, untuk jadi saya mempunyai rumus cepatnya, ya kan? Nah, rumus cepatnya yaitu KSP sama dengan X pangkat X dikali Y pangkat Y dikali S X tambah Y, seperti ini. Nah, misalkan kita si AgCl ini ya. AgCl ini, si Ag kan mempunyai satu koefisien. Ini X-nya kan 1. Si Cl-Y 1 juga kan. Nah, berarti 1 dipangkatkan 1 dikali 1 dipangkatin 1 dikali S 1 ditambah 1 sama dengan 1 dipangkat 1 1. Nah, kemudian 1 dikali 1 1. 1 ditambah 1 itu 2, jadi S sama dengan 2. Nah, gitu. Terus kita bisa coba dengan PbCl2.
PbCl2 ini, Pb-nya itu mempunyai koefisien kan 1 kan. Ini untuk si X. Dan Cl-nya itu Y, yang punya koefisien, yang punya indeks 2 kan di sini. Nah, kemudian kita masukin nih ke rumusnya, yang X pangkat X, Y pangkat Y, kali S pangkat X ditambah Y. Jadinya 1 dipangkat 1 dikali 2 pangkat 2 dikali S. 1 ditambah 2. Gini. Yang hasilnya adalah 4S pangkat 3. Gitu. Seperti itu teman-teman. Bisa dilanjut, Ara. Ini. Kemudian pembahasan ini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Amelia. Terima kasih. Pengaruh ion senama pada kelarutan. Konsentrasi ion senama sangat berpengaruh pada sifat kelarutan suatu zat. Penambahan ion senama bisa mengurangi kelarutan suatu zat. Artinya semakin banyak ion senama di dalam larutan, zat-zat terlarut semakin sulit untuk larut. Berdasarkan asas Likatiler, kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang ditambahkan. Dengan demikian, penambahan ion senama akan memicu banyaknya endapan. Penambahan ion senama tidak akan mengubah tetapan hasil kelarutan atau KSP selama tidak ada perubahan suhu. Lanjut, Kak. Contohnya, AgCl dilarutkan dalam larutan NaCl itu 0,1 m. Dalam larutan ini terjadi reaksi ionisasi NaCl dan AgCl. NaCl, Na ditambah Cl. AgCl, Ag ditambah Cl. Kesetimbangan kelarutan yang digambarkan dalam persamaan ionisasi yang terakhir bergeser ke kiri akibat kehadiran ion Cl- yang dihasilkan dari ionisasi sempurna garam NaCl. Hal ini menyebabkan kelarutan AgCl lebih kecil dari kelarutan dalam air murni. Lanjut. Kelihatan nggak? Belum. Belum. Nah, Nah ini? Udah. udah. Hubungan antara SP dan pH larutan. pH larutan biasa dapat digunakan untuk menentukan nilai larutannya atau KSP. Untuk senyawa basa yang sulit terlarut di dalam, contohnya L dalam kurung OH2 sama dengan L2 plus ditambah 2 OH-. Semakin besarnya pH, nilai pH menunjukkan semakin banyak konsentrasi ion OH- di dalam larutan tersebut. Asas Likatiler menyatakan bahwa kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang ditambahkan. Semakin besar nilai pH, semakin sulit larutan besar untuk larut karena endapan yang terbentuk semakin banyak. Dengan demikian, semakin besar pH, semakin kecil kelarutannya. Selanjutnya dijelaskan oleh Abdul Hafiz. Konsep KSP dalam pemisah zat. Harga KSP suatu elektrolit dapat dipergunakan untuk memisahkan 2 atau lebih larutan yang bercampur dengan cara pengendapan. Proses pemisah ini dengan menambahkan suatu larutan elektrolit lain yang dapat berikat dengan ion-ion dalam campuran larutan yang akan dipisahkan.
Karena setiap larutan mempunyai kelarutan yang berbeda-beda, maka secara otomatis ada larutan yang mengendap lebih dulu dan ada yang mengendap kemudian, sehingga masing-masing larutan dapat dipisahkan dalam bentuk endapannya. Misalnya pada larutan jenuh, MA berlaku persamaan KSP sama dengan M plus A min. Jika larutan itu belum jenuh, MA yang terlarut masih sedikit, sudah tentu harga M plus A min lebih kecil daripada harga KSP. Sebaliknya jika M plus A min lebih besar dari KSP2, KSP, hal ini berarti larutan itu lewat jenuh sehingga MA akan mengendap. Seperti di bawah itu. Dilanjut, Kak. Contoh. Jika dalam suatu larutan terkandung PbNO3 2 0,05 m dan HCl 0,05 m, dapatkah terjadi endapan PbCl2? KSP PbCl2 sama dengan 6,25 kali 10 min 5. Jawabannya Pb2 plus sama dengan 0,05 m. Cl min sama dengan 0,05 m. Pb2 plus dan Cl min pangkat 2 sama dengan kuadrat sama dengan 0,05 kali 0,05 kuadrat. Sama dengan 1,25 kali 10 min 4. Oleh karena Pb2 plus Cl min 2, KSP PbCl2, maka PbCl2 dalam larutan itu akan mengendap. Lanjut. Pembentukan ion kompleks. Garam yang sulit larut dalam air dapat dilarutkan dengan membentuk kompleks garam tersebut. Misalnya, AgBr yang sulit larut dalam air dapat dilarutkan dengan penambahan NH3, sehingga terbentuk AgNH32Br yang mudah mengion dalam air. Pengaruh pH terhadap kelarutan hidroksida. Yang pertama, beberapa senyawa asam dan basa ada yang sukar larut di dalam air dan membentuk larutan dengan pH jenuh. Kedua, besarnya pH jenuh sesuai dengan banyaknya ion H+ dan ion OH- yang terlarut. Yang ketiga, konsentrasi ini sangat bergantung pada besarnya harga KSP, sehingga kelarutan semakin besar. Yang keempat, pH larutan asam akan semakin kecil, sedangkan pH larutan basa akan semakin besar. Yang kelima, konsentrasi ion H+ atau konsentrasi ion OH- dapat ditentukan dengan cara menghitung harga kelarutannya di dalam air. Untuk sumbernya tersendiri ada di sini, ada di slide ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, untuk pertanyaannya nanti dulu, Mas. Masih ada satu lagi ya? Boleh ditutup dulu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang penyebutannya salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan selanjutnya.
Oke, saya absen dulu deh sambil nunggu. Masih ada satu lagi kan atau memang sudah selesai? Udah selesai ya? Oke, Sarah Permata, Hadir, Bu. Sarah Fauzia, Hadir, Bu. Sylvia Yuni, Hadir, Ibu. Sylvia Yuni ya, Anissa Rahma, Anissa hadir, Bu. Dia lagi jaga ibu. Gita Amelia, Hadir, Bu. Yusnia, Hadir, Bu. Roida, Hadir, Bu. Florita, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Farizan, Hadir, Bu. Arta, Hadir, Bu. Azahira, Hadir, Bu. Salsabila, Hadir, Bu. Ananda, Hadir, Ibu. Siti Fatimah, Hadir, Bu. Abdul Hafiz, Hadir. Selinia, Hadir, Bu. Tri Amelia, Hadir, Bu. Anita, Hadir, Ibu. Deborah, Hadir, Bu. Ruth Marcelina. Mbak Ruth ada? Ada, Bu. Oke, hadir semua berarti ya. Iya, Bu. Farizan dihubungi sama itu nggak Farizan? Hima? Iya. Oh iya. Udah mulai tutornya? Belum? Belum, Bu. Oh belum. Ya udah, itu ya bimbing teman-temannya ya. Iya, Bu. Kamu pasti bisa. Farizan, oh my God, Farizan. Semangat, Farijan, semangat. Farizan. Mas Ijan. Masih ada nggak nih kelompok yang presentasi atau sudah selesai? Udah nggak ada lagi ya? Oke, kalau nggak ada lagi, dari materi yang tadi, yang presentasi ada yang mau ditanyain? Ini kita udah pertemuan terakhir ya. Nanti kalau untuk mau ujian biasanya suka ada kayak tutor sebaya gitu. Nah kemarin tuh dari Hima nanya ke saya kira-kira siapa, karena saya kenalnya sama kelas yang saya pegang, jadi saya usulin sih kemarin Mas Farizan gitu. Jadi Mas Farizan minta bantuannya ya, menjelaskan kembali ke teman-temannya. Nanti kalau Farizan mau ada yang ditanyakan gitu boleh langsung aja WA ke saya ya. Iya, Bu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi berarti saya akhiri dulu aja. Cukup? Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak ya selama 1 semester ini untuk kerjasamanya. Kemudian jangan lupa belajar ya karena ini sudah akhir dari mata kuliah kimia dasar. Semoga nanti hasilnya baik ya sesuai dengan yang kalian harapkan. Itu usahakan nilai jangan sampai C- ataupun D gitu ya. Minimal ya kalian B lah. Kalau B itu kan sudah tenang ya. Tapi kalau C nanggung nih. C itu sebenarnya lulus, tapi kalau dilihat dari bobotnya itu ya lumayan kecil gitu ya. Jadi kalian harus punya target gitu ya. Kira-kira kalian harus dapat nilai itu minimal berapa. Dan saya sih hanya mengingatkan saja kalau bisa jangan C ya. Kalau C itu tanggung, lulus sih lulus tapi ya nilainya pas lah gitu ya. Kemudian untuk akhir ini kan berarti nanti kalian akan dapat yang namanya kartu hasil studi ya KHS. Nanti kalian bisa lihat IP-nya berapa seperti itu. Ya semoga Allah mudahkan segala sesuatunya ya, segala usaha yang sudah kalian lakukan. Ya terima kasih banyak. Mohon maaf kalau dalam 1 semester ini saya banyak kekurangan. Ya selama menjelaskan materi mungkin masih banyak kurangnya. Mohon dibukakan pintu maafnya.
Ya, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat ujiannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.